Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertemuan yang ketiga, materi yang ketiga pada pertemuan ini ada di berikutnya, slide berikutnya. Sebelumnya kita baca dulu peraturan yang ada. Pertama, tulis materi di buku catatan. Kemudian isi soal latihan, kirim ke link yang sudah di-share. Yang selanjutnya materi 3 pada pelajaran prakarya ini di kelas 8 yaitu teknik pengolahan bahan lunak. Teknik itu adalah cara pengolahan bahan lunak. Apa saja tekniknya, bagaimana cara membuat sebuah lukisan, sebuah kerajinan dari bahan lunak. Bahan lunak itu contohnya apa? Sudah dijelaskan kemarin, ada tanah liat, ada sabun, ada lilin, dan sebagainya. Teknik membuat kerajinan bahan lunak pada umumnya teknik membuat digunakan untuk membuat sebuah karya kerajinan dari tanah liat. Teknik membentuk sendiri ada beberapa jenis ya. Tekniknya satu ada teknik coil atau lilit pilin. Jadi di tanah itu dipanjangkan, dililit seperti kepang rambut, ya kan? Pada teknik coil ini cara pembentukannya dengan tangan langsung dengan pijat jari atau membentuk tanah liat yang bebas untuk membuat bentuk-bentuk diinginkan. Bentuknya pun tidak selalu simetris. Teknik lilit pilin ini seringkali digunakan oleh para seniman dan pengrajin keramik. Ya, jadi teknik coil ini adalah lilit pilin seperti kepang ya. Tanah liatnya kita bulatkan dengan ukuran panjang. Setelah itu kita bisa, kalau misal kita mau buat pot dari tanah liat dengan teknik pilin ini, kita lilitkan pada benda yang bulat supaya lilitannya itu menjadi pot. Oke, yang kedua B, teknik putar. Pembuatan menggunakan alat putar dapat menghasilkan banyak bentuk yang simetris, misalkan bulat dan silindris, dan variasi. Teknik ini juga sering digunakan pengrajin. Pada umumnya kerajinan tradisional biasanya menggunakan alat putar tangan atau hand wheel atau alat putar kaki, kick wheel. Para pengrajin ini bekerja di atas alat putar menghasilkan kerajinan bentuk yang sama seperti gentong dan guci. Kalau kalian pernah melihat, teknik ini adalah teknik putar di mana ada alatnya untuk memutar tanah liat tersebut. Jadi tangan kalian hanya mengikuti arah alat yang digunakan. Jadi kemudian sambil membentuk, bisa membentuk vas bunga, bisa membentuk pot bunga bentuk bulat, atau misalkan bentuknya seperti guci. Nah, itu yang dihasilkan oleh teknik putar. Untuk yang selanjutnya adalah teknik cetak. Pada teknik cetak terdapat dua teknik pembentukan untuk karya kerajinan bahan lunak, yaitu sekali cetak. Nah, dan cetak berulang. Teknik sekali cetak adalah teknik cetak yang menghasilkan sekali cetakan dan tidak dapat diperbanyak lagi. Teknik cetak berulang bivelvet adalah teknik mencetak yang bisa memproduksi karya alam jumlah yang banyak dengan bentuk dan ukuran yang sama persis. Bahan cetakan yang biasa digunakan adalah gips seperti cetakan berongga, cetakan padat, cetakan jengger maupun cetakan untuk dekorasi tempel. Teknik ini biasa diterapkan pada pabrik-pabrik keramik dengan produksi dengan jumlah massal seperti alat-alat rumah tangga. Contohnya adalah piring misalkan atau keramik. Nah, itu
menggunakan teknik cetak. Jadi sekali buat itu menghasilkan jumlah yang banyak dan tidak bisa dirubah bentuknya. Kalau misalkan segi 4 ya berarti hasilnya juga segi 4. Kalau cetakannya lonjong berarti hasilnya juga lonjong. Kalau misalkan seperti piring cetakannya, hasilnya juga jadi piring. Kemudian yang terakhir adalah teknik cetak tekan atau press. Teknik cetak tekan dilakukan dengan menekan tanah liat yang bentuknya disesuaikan dengan cetakan teknik. Teknik ini dilakukan mendapatkan hasil dengan waktu yang cepat. Contohnya misalkan kita mau buat teknik cetak tekan ini, misalkan kita mau buat batu bata. Nah, itu dicetakkan, kita tekan, kita press tanah liatnya, maka jadilah bentuk yang diinginkan. Nah, ini adalah yang selanjutnya. Masih ada yang selanjutnya teknik slab atau slip, lempeng. Teknik lempeng atau slabbing merupakan teknik yang digunakan untuk membuat benda gerabah berbentuk kubitas dengan permukaan rata. Teknik ini diawali dengan pembuatan lempeng tanah liat dengan menggunakan roll kayu penggaris, ya. Teknik slip atau teknik slabbing, ya. Contohnya kita kalau mau buat keramik, ya kan, membuat keramik, atau misalkan lempeng ini membuat itu tuh genteng. Nah, membuat genting ya bisa dengan teknik slip. Jadi kita cetak dan kita roll dengan penggaris. Yang selanjutnya, materi yang selanjutnya adalah peralatan kerajinan bahan lunak. Kita untuk membuat kerajinan lunak itu ada tekniknya dan ada alatnya, ya. Yang pertama, alat pemotong atau pisau digunakan membelah, memotong, menyayat dan dalam kerajinan serat alam dan kulit. Contohnya alat pemotongnya di situ ada cutter, ada pisau, ada gunting, ya. Kalau kita mau bikin misalkan gambar kura-kura dari bahan lunak sabun, nah itu menggunakan biasanya cutter, ya, atau pisau untuk mencongkel si sabun supaya membentuk kura-kura misalkan. Yang selanjutnya alat pembentuk. Tadi alat pencetak, nih alat pembentuk. Alat ini digunakan untuk membentuk menjadi suatu bentuk unik dalam kerajinan tanah liat. Alat ini digunakan untuk membentuk menjadi suatu bentuk unik dalam kerajinan tanah liat. Yaitu kalau kita mau bikin patung misalkan, ya, semua alat-alat yang di sini adalah digunakan. Membentuk patung itu tidak mudah, kita tahu. Nah, jadi dengan alat-alat ini misalkan kita bisa membuat patung yang bagus, yang hasilnya memuaskan. Yang terakhir adalah cutter. Cutter dapat digunakan sebagai alat bentuk dalam kerajinan lilin dan sabun, ya kan. Cutter, lilin itu bisa kita bentuk, misalkan mau bentuk bunga dari lilin kita bisa bentuk, tapi dengan syarat kita memakai alat cutter tersebut. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga kalian di rumah sehat-sehat semuanya. Kalau kalian belum paham dengan materi yang Ibu sampaikan, kalian boleh cari di Google, boleh cari di internet, dan cari di YouTube. Jangan patah semangat, harus tetap semangat belajar. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah mengerjakan tugas dari Ibu yang Ibu share lewat link nantinya. Kemudian kalian isi di situ dengan pilihan ganda. Nah, setelah ini minggu depan akan ada praktek membuat kerajinan dari bahan lunak. Nanti instruksinya ikutin dan lihat tata caranya di materi yang berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.